Ustaz, ketika sedang menghadapi anak yang sedang emosi dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, bagaimanakah mindset yang sebaiknya ada dalam diri kita untuk menjaga kesabaran dan kewarasan? Apakah meyakini bahwa kata-kata yang keluar ini adalah takdir Allah, ujian dari Allah, sehingga kita harus tetap tenang? Namun ada kalanya, terutama ketika ibu sedang lelah, akan sangat sulit sekali menahan diri. Ada kalanya juga saya lebih memilih diam untuk menahan diri. Namun ketika saya diam, anak saya justru semakin menjadi emosinya. Yang pertama, tidak terpancing, tidak marah-marah atau tidak emosi. Tapi juga belum tentu opsinya adalah mendiamkan. Kan bisa tetap merespon dengan tetap tenang, tetap sayang, tapi nggak meledak, dan tetap mengedukasi bahwa ini salah, kata-kata tadi tidak baik, tapi dengan cara yang hikmah dan cara yang bijak. Karena kita tahu bersama, anak-anak seperti ini kan cari perhatian atau ingin memberikan pesan kepada orang tua. Padahal mungkin pesannya penting, cuman caranya salah. Kan kita harus dudukkan masalah, apakah ini pesannya salah dan caranya salah, atau pesannya benar tapi caranya salah. Dua hal itu nggak bisa disikapi dengan cara yang sama. Tapi lagi-lagi kan bicara tuh mudah ya, ketika ngejalanin itu kan susah. Apalagi lagi capek, atau lagi PMS, atau lagi haid, atau berbagai kondisi yang nggak kondusif. Tiba-tiba anak seperti itu. Maka yang pertama, kita harus lakukan tindakan preventif, yaitu dzikir pagi, dan menggunakan waktu pagi sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Karena waktu pagi itu menentukan. Waktu pagi itu modal menghadapi detik-detik berikutnya. Makanya ulama klasik kan mengatakan hari itu ibarat unta. Jika Anda bisa kendalikan kepalanya, itu seluruh tubuh Anda akan ikut. Kepala yang dimaksud adalah waktu pagi. Jika waktu pagi berhasil kita isi dengan kebaikan, amal soleh, ibadah, itu nanti sampai malam akan jauh lebih kondusif. Makanya waktu pagi pastikan kita mulai dengan qobliyah subuh, lalu sholat subuh, zikir ba'da sholat, zikir pagi, lalu jaga kajian pagi yang kembali mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu aktivitas. Itu sangat penting gitu loh. Lalu yang berikutnya, fokuslah ke pencipta kita dan anak kita, bukan fokus pada kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan anak. Yang membuat kita sakit hati itu fokus kita ke kata-katanya. Jadi kalau kita fokus berzikir dan ingat kepada Allah, maka kita akan lebih menggunakan energi kita untuk bagaimana mengedukasi anak ini. Bukan tenggelam dalam sakit hati, tapi bagaimana ke depan dia bisa mengekspresikan atau mengungkapkan dengan cara yang bijak dan baik. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa berinteraksilah dengan manusia dengan mengingat Allah. Jadi yang kita hadapi di hadapan kita atau horizontal, tapi fokus kita tuh ke atas langit gitu loh. Dan ingat bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman, sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Jadi poin yang berikutnya, kita harus segera menyadari bahwa ini adalah ujian. Jadi kata-kata itu bukan untuk dibaperin, tapi kata-kata itu Allah takdirkan untuk menguji. Ujian kesabaran, lalu ujian zikir, lalu ujian bagaimana mendidik ini anak. Lalu yang berikutnya ujian keikhlasan. Karena salah satu yang menyakitkan orang tua adalah, oh tega dia bicara demikian. Saya kan ibunya, saya mengandungnya, saya mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Dan itu yang semakin buat kita sakit hati. Karena kita suka dengan saya, dan saya. Dan kalau kita mengerjakan ini semua bukan untuk diri kita, tapi untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau anak ucapin apapun, kita tetap dapat pahala kalau kita ikhlas. Mau anak bicara apapun, kita tetap mendapatkan keberkahan jika kita ikhlas. Nah, ini ujian keikhlasan. Dan yang berikutnya harus membuat kita lebih semangat lagi mendidik mereka. Berarti apa yang kita lakukan selama ini belum cukup. Harus extra miles untuk mengingatkan, untuk bersama, untuk mensensor. Lalu yang berikutnya evaluasi apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Karena kalau ini bukan berasal dari orang tua, maka orang tua berarti kecolongan. Dia bisa lihat dari social media atau dia temennya, atau bisa jadi kita. Jika dia lihat orang tuanya ribut, lalu kata-kata itu keluar. Jadi segera cari dia belajar kata-kata itu dari mana. Lalu banyak doa kepada Allah, doakan anak kita agar punya lisan yang baik. Dan bagi orang tua yang lisan anaknya kurang baik atau tidak baik, jangan berkecil hati. Dan seringkali kita lupa bercermin. Ada banyak di antara orang yang baik, orang yang soleh pada hari ini punya fase ketika itu lisannya nggak terkontrol. Tapi Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Lalu dia bertobat, beristighfar, lalu dia tinggalkan seluruh kata-kata tidak baik tersebut. Kalau itu bisa terjadi pada orang tuanya, apa susahnya bagi anaknya? Jadi tetap optimis untuk mendakwahi. Dan jangan pernah doakan yang buruk buat anak-anak. Karena doa orang tua yang buruk itu diijabah. Sebagaimana doa yang baik itu diijabah oleh Allah.